Kegagalan penerobosan kultivasi si mayat itu yang apakah disebabkan oleh pengaruh gurun di wilayah ini. Sasio pun membenarkannya, sebab ia menebak si mayat itu tak dapat menekan api nirvana di dalam tubuhnya, yang oleh karena itu dengan wilayah gurun ini dipenuhi suhu panas, maka tubuhnya pun akhirnya terbakar menjadi debu tanpa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda dimokatkan seorang manusia. Sontak saja mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong pun spontan berubah serius. Dengan sulit baginya untuk membayangkan betapa mengerikannya perjuangan seorang praktisi dalam menerobos tingkatan kultivasi nirvana, dikarenakan jika mereka melakukan kesalahan sedikit pun saja, maka bukan tak mungkin api nirvana yang kuat akan meledak di dalam tubuh mereka, membinasakannya menjadi debu. Sehingga membuatnya pun berpendapat, penerobosan tingkat kultivasi rana nirvana benar-benar merupakan berkah maupun pula kutukan bagi seorang praktisi nirvana. Dengan setelah memikirkan hal ini, Lindong pun hanya bisa menghela napas tak berdaya, sebelum kemudian ia pun perlahan mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh si mayat. Namun tepat ketika ia berusaha saja menyentuhnya, tanpa diduga ledakan yang sangat dahsyat pun tiba-tiba terdengar, dengan si mayat itu secara mengejutkannya langsung berubah menjadi sekumpulan debu, menyebabkan Lindong pun yang melihatnya sejenak melirik abu yang tersebar itu, sebelum kemudian perlahan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dengan setelah sejenak melakukan tindakannya ini, ia pun spontan menunjukkan kejutan dan kegembiraan di hatinya, sebab dirinya berhasil menemukan beberapa informasi di dalam abu si mayat itu. Tetapi baru saja Lindong menunjukkan rasa girangnya ini, ia pun tiba-tiba melihat sebuah bola yang memancarkan kilau cahaya emas di dalam kumpulan debu. Membuatnya pun yang tanpa penasaran tanpa basa-basi mencoba untuk meraihnya dan mulai sejenak perlahan mengamatinya, menemukan bentuk bola emas ini tidak seragam tanpa seperti belah ketupat, di balik getaran aneh yang bisa dirasakannya di dalamnya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya benda apa ini. Namun pada saat Lindong masih bertanya-tanya akan hal ini, tanpa diduga sebuah suara pun tiba-tiba terdengar menyebutkan bahwa bola emas itu merupakan benda bernama saripu tubuh emas. Diikuti dengan kemunculan seorang pria berpakaian hitam cara mengejutkan nongol di belakangnya. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya spontan menunjukkan mode waspadanya di balik tatapannya yang terus mengamati sosoknya, sebelum kemudian ia pun menunjukkan rasa penisirinnya dan menanyakan pada pria berpakaian hitam itu mengenai gerangan siapakah dirinya. Saat si pria berpakaian hitam itu pun segera memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Yansen. Sebelum kemudian ia pun mulai memuji keberuntungan dari Lindong yang mendapatkan benda saripu tubuh emas di tempat ini yang memiliki sejumlah manfaat, sebab jika ia dapat memperbaikinya dan menyerapnya, maka dirinya dapat dipastikan akan menjadi lebih kuat, sehingga membuatnya pun tak berharap akan kalah saing dalam hal kecepatan terhadapnya yang terlebih dahulu mendapatkan benda itu ketimbang dirinya. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya spontan menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, dengan tak menyangka pria berpakaian hitam ini ternyata tertarik juga terhadap benda saripu tubuh emas yang didapatkannya, sehingga membuatnya pun yang merasa tak senang segera mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tanpa bersiap memulai buahku hantam. Namun baru saja Lindong menunjukkan mode buahku hantamnya ini, Yansen pun mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk santuy, sebab ia tak memiliki rencana sedikit pun untuk merebut benda saripu tubuh emas itu darinya, melainkan hanya mengingatkannya untuk terus meningkatkan kemampuannya, dikarenakan ia dapat mendeteksi dirinya kali ini masih sangat kurang dalam hal bersaing di perang besar 100 dinasti, yang bahkan tak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana. Menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya spontan terheran-heran dan bertanya-tanya mengenai gerangan apakah peringkat nirvana itu. Saat Yansen pun menjelaskan bahwa dalam setengah tahun lagi perang besar 100 dinasti yang sebenarnya akan dimulai, tetapi tak semua orang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir itu, dikarenakan persyaratan minimum untuk mengikutinya haruslah memiliki peringkat nirvana. Tentu saja bukan hanya Lindong yang tak memiliki kualifikasi peringkat nirvana itu untuk saat ini, yang bahkan Yansen pun menyebutkan bahwa si Kun dari kerajaan tebing setan juga tak memiliki kualifikasi itu. Mendengar ini Lindong pun spontan mengalami perubahan di raut wajahnya. Dengan tak menyangka puncak perang besar 100 dinasti ternyata memiliki kualifikasi peringkat nirvana, yang bahkan si Kun yang sedari awal dianggapnya praktisi terkuat sekalipun nyatanya juga lemah juga, sehingga membuatnya pun merasa itu pun sama saja setidaknya membuat dirinya harus mencapai ranah nirvana tingkat 2 dari yang saat ini 1 untuk memiliki kesempatan memasuki peringkat nirvana agar bergabung dalam pertempuran terakhir perang besar 100 dinasti. Oleh sebab itu mulai kali ini ia pun bertekad
akan meningkat karena kultivasinya selama setengah tahun ini sebelum perang besar 100 dinasti terakhir itu akan dimulai. Dan pada saat itu ia pun merasa kekuatannya pasti akan melampaui kekuatannya sekarang. Dengan setelah memikirkan hal ini, ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya pada Yansen atas informasi. Lindong memikirkan hal ini. Lin Yan pun di sampingnya tiba-tiba bereaksi, menunjukkan rasa herannya atas kemampuan Yansen. Dia menurutnya sangat kuat, di balik tatapannya menatap secara fokus TKP area menghilangnya. Saat ini pun Mbak Lindong yang melihatnya membenarkannya dengan menyebutkan bahwa Yansen bukanlah seorang praktisi biasa, dikarenakan ia bisa merasakan gelombang kekuatan Yuan mengerikan yang menyebar di dalam tubuhnya. Dan menurut perkiraannya, pria berpakaian hitam itu setidaknya adalah praktisi Rana Nirvana tingkat 2 yang bahkan orang yang diunggulkan memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Oleh sebab itu berniat melampaui kemampuannya dan sudah waktunya bagi mereka untuk membuat terobosan. Lindong pun segera mengajak Lin Yan dan Xiao Yan untuk bergegas pergi OTW menuju ke TKP ke wilayah pil Nirvana dari tadi dapat dirasakannya di wilayah ini. Dengan ketika terus melakukan perjalanan, Lindong pun terus melewati banyak reruntuhan batu dan juga sesekali bertemu dengan beberapa orang yang juga ada di sini untuk mencari harta karun. Saat sebagian besar dari orang-orang ini telah membentuk kelompok-kelompok dan mereka layaknya seperti segerombolan belalang dimanapun mereka lewat, menghancur leburkan seluruh penjuru reruntuhan tanpa ampun. Dengan perkelahian secara alami juga tak dapat dihindari di tempat ini, dimanapun begitu banyak orang telah berkumpul dan harta karun apapun yang muncul secara acak pasti akan menimbulkan pertempuran besar. Namun untungnya Lindong pun tak tertarik sedikit pun pada harta yang diperebutkan para praktisi itu. Malah sebaliknya ia terus meningkatkan kecepatan penerbangannya ke arah yang ditujunya. Sebab sejak perhentian singkatnya di gurun pasir sebelumnya, ia sama sekali tak memiliki minat akan harta itu. Dan dari informasi yang diperolehnya dari si mayat di padang pasir, ia pun sadar bahwa tempat ini ternyata memiliki pil Nirvana yang cukup baginya untuk digunakan sesuka jidatnya. Oleh sebab itu setelah cukup lama melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimal, ia pun dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan sunyi di sekitarnya telah menjadi lebih redup. Diikuti suara percikan air tiba-tiba terdengar di depannya. Dengan kali ini tubuhnya pun tanpa diduga tiba-tiba melewati sebuah pulau terapung yang sangat besar. Di balik pandangan kagumnya menatap ke arah depannya saat ia dapat menemukan ada sebuah sungai langit merah tanpa megah yang tak diketahui asalnya saat ini tergantung di langit. Sehingga Mbak Lindong pun merasa tempat ini merupakan sebuah sungai pil yang disebutkan dalam informasi dari kerangka. Terlebih lagi ia kali ini merasakan kegirangan menemukan ternyata sungai pil ini tak mengandung air biasa seperti halnya sungai pada umumnya, melainkan itu dipenuhi oleh banyaknya pil Nirvana yang akan sangat menguntungkan baginya. Bahkan bukan hanya Lindong saja yang menunjukkan kegirangannya, Xiao Diao pun juga menunjukkan hal yang sama saat dia merasa kagum melihat pemandangan sungai di depannya yang ternyata dipenuhi banyak pil Nirvana tanpa batas. Sehingga Bonnya pun pada saat ini akhirnya mengerti mengapa Lindong akan mengatakan bahwa tempat ini memiliki cukup banyak Nirvana untuk dihamburkan, dikarenakan jika dirinya sendiri saja menyerapnya, kemungkinan besar ia sama sekali tak akan mampu. Dengan ketika Xiao Diao masih menunjukkan rasa kagumnya ini, Lindong pun mengajak Lin Yan untuk mendekati sungai pil dan bisa melihat bahwa di dalam sungai yang mengalir merah cerah itu adalah Nirvana Ki yang sangat padat sehingga bisa dianggap menakutkan. Namun tepat baru saja Lindong dan Lin Yan mendekati sungai pil, tanpa diduga permukaan cairan merah terang di sungai pun tiba-tiba meledak. Diikuti kemunculan sosok manusia api yang tampak seperti ilusi bergegas keluar secepat kilat, menyerang secara brutal ke arah Lindong. Tetapi tepat serangan itu akan mengenai Lindong. Lin Yan pun secara heroik tiba-tiba muncul di depannya, mengayunkan batang logam yang secara edannya dihantamkannya ke arah sosok manusia api itu, sehingga buahnya pun pada akhirnya mokat. Dengan pasca mokatnya si manusia api itu, pada saat ini Lindong pun akhirnya menemukan bahwa beliau adalah makhluk yang tampak mirip dengan manusia, memiliki tubuh ditutupi dengan sisi merah menyala, sementara tangannya memegang sebuah trisula tampak sangat ganas, sehingga Mbak Lindong pun spontan menunjukkan kebingungannya dengan bertanya-tanya tentang gerangan makhluk apa ini. Namun Xiao Diao pun memberitahukan bahwa makhluk itu merupakan mayat pil roh yang sudah ada sekian lama di sungai pil. Sebab jika seseorang yang akan mati dilemparkannya di sungai pil ini, maka mayat yang direndam di dalamnya secara bertahap akan menjadi makhluk barbar tanpa kendali yang juga bisa dianggap mirip dengan sebuah boneka.
Terlebih lagi tak ada yang tahu betapa banyak mayat Pilro di dalam sungai pil ini, memungkinkan Lindong akan sangat sulit jika ingin menyerap ribuan pil nirpananya. Selain itu kekuatan pil nirpana dalam sungai pil terlalu padat, ya meskipun Lindong melahap Xiao Diao pun masih merasa ragu itu masih cukup sulit untuk diserapnya. Namun melihat keraguan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya menunjukkan kesantuyannya, seolah-olah ia tak terkejut sedikit pun akan hal ini. Sebelum kemudian tubuhnya pun bergerak dan melakukan perjalanan di sepanjang sungai Pil saat ia berhenti di sebuah panggung pelatihan yang ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno tersembunyi jauh di atas sungai Pil. Dengan formasi di tempat itu juga mampu melemahkan kekuatan nirpana di sungai Pil dan pada saat yang sama juga dapat mencegah gangguan dari serangan mayat Pilro. Menyebabkan Xiao Diao pun yang melihatnya spontan terkejut dengan tak menyangka Lindong sepertinya mendapatkan cukup banyak informasi dari kerangka sebelumnya ketimbang dirinya. Saat ini pun membuat Lindong menunjukkan senyum kocaknya dan bergegas memimpin untuk terbang ke TKP panggung kuno dengan ketika mendarat di sana. Lindong pun memberitahukan bahwa panggung pelatihan ini menyembunyikan sebuah formasi di dalamnya yang selama itu diaktifkan, itu pun akan dapat membentuk pertahanan yang sangat kuat sebab tempat ini memang secara khusus disiapkan bagi para murid dari sekte kuno untuk dilatih.